Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan beribadah memuji Tuhan di minggu pagi hari ini. Saya atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di dalam rumah Tuhan, terutama Bapak Ibu yang baru pertama kali mengambil bagian bersama di dalam ibadah di pagi hari ini. Baik, kita siapkan nyanyian Mazmur 84. Mazmur 84 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Mazmur 84 ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga kita nyanyikan untuk menyambut ibadah di pagi hari ini. Alangkah elok rumahmu dan kata-kata seterusnya. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani 97 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini.
pasal 4 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikian hukum Tuhan sebagai cermin bagi kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian hukum Tuhan sebagai cermin bagi kita. Kiranya Kristus yang mempunyai hukum Tuhan ini akan menolong kita memperlakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita siapkan secara berturut-turut nyanyian Mazmur 6 ayatnya yang pertama kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, dan nyanyian rohani 126 ayatnya yang keempat kita nyanyikan sesudah kita mendengarkan berita keampunan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Engkau begitu baik, karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Di hari-Mu yang kudus ini kami datang sebagai umat yang berdosa. Kami datang, kami merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di saat ini kami mohon ya Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan, dan layakkan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Dengarlah saudara-saudara, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Hatiku teduhkan diri, kasih Tuhanmu teguh.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengaku iman percaya kita. Jemaat siapkan nyanyian rohani 119 ayatnya yang kelima. Kita akan nyanyikan sesudah kita mengaku iman percaya kita. Untuk mengaku iman percaya, jemaat disilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dibangunkan di dunia beralaskan anugerah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam suasana pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau begitu baik, Engkau telah menyertai kami seminggu lamanya, sehingga di harimu yang kudus ini kami boleh datang, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu ini, karena hamba-Mu terbatas. Engkau juga mengurapi warga jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat tertanam di dalam hati kehidupan mereka, sehingga mereka bukan hanya membaca dan mendengar, mereka dapat menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan dalam memasuki minggu kerja yang baru. Ini doa kami ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita sesuai dengan pembacaan yang ditetapkan oleh Badan Pekerja AM Sinode GKI di Tanah Papua. Pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 12,
ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan ayatnya yang genap, dan ayatnya yang ke-48 kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sampai demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan seminggu lamanya, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan
Untuk itu jemaat siapkan nyanyian rohani 129 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Kita akan nyanyikan untuk mengiringi persembahan syukur. Sementara itu dengarkanlah sabda firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karunialah semua dan segenap hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau begitu baik, Engkau telah mencurahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kami, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Sebagai ungkapan syukur kami, di hari-Mu yang kudus ini, kami umat-Mu datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan syukur kami. Bersama-sama dengan persembahan syukur ini, kami mengucap syukur dengan seorang pemuda atas ulang tahun yang ke-29 tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam usia yang baru, segala aktivitas kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau yang menjaga dia, Engkau menjaga keluar masuknya. Juga pengucapan syukur dari week 1 atas pertambahan usia. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati sehingga mereka tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur dengan Bapak Agus Nomensen Pangkali atas ulang tahunnya yang ke-36 tahun pada tanggal 17 Agustus 2021. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak kekasih dalam segala aktivitas pekerjaannya, kehidupan keluarganya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan panjang umur kepadanya. Kami juga mengucap syukur dengan Bapak Agus Steven Pangkali atas penambahan usia yang ke-31 tahun. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mengucap syukur dengan anak Johnny Stephen Vele yang berulang tahun pada tanggal 21 Agustus 2021, genap berusia 16 tahun. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan hari lepas hari. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi anak kekasih dalam masa pemudanya Tuhan, sehingga dia tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur dengan salah satu ibu dari week 3 karena telah diberikan kendaraan operasional atau dinas untuk menunjang pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dia dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Engkau jaga dan lindungi dia sehingga dia tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kami juga mendoakan persembahan ibadah keluarga di rumah keluarga Trihadi Wibowo Silitonga. Kiranya Tuhan Engkau memberkati keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga mendoakan keluarga yang membawa berkat karena Tuhan telah melindungi mereka. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka, keluarga yang tidak menyebutkan nama mereka. Dan kami juga mengucap syukur dengan Ibu Degia Iwaroy atas ulang tahun, dan Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi ibu kekasih di usia yang baru. Tuhan Engkau jaga dan lindungi. Kami juga menyerahkan beberapa perpuluhan yang diserahkan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati perpuluhan yang diberikan dari satu keluarga di week 3 dan week 2 dan tanpa nama. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala persembahan yang diberikan sehingga semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mendoakan bendahara yang mengelola keuangan. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai agar dapat mengelola keuangan ini, semuanya demi pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber persembahan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Onomi, Reimai. Tema bagi kita sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh Badan Pekerja AM Sinode GKI di Tanah Papua adalah sukacita hidup melayani. Sukacita hidup melayani. Kalau kita lihat kata sukacita di sini, yaitu perasaan senang, perasaan gembira, suasana hati yang selalu bahagia, yang selalu gembira. Kebahagiaan itu bisa terpancar dari wajah kita, dari sikap kita. Kita bisa melihat seseorang, apakah dia berbahagia atau tidak. Contoh dari kita berbahagia di sini, dalam kehidupan hari lepas hari. Kita memiliki teman dan sahabat. Kita memiliki keluarga yang sangat menyayangi kita. Kita dapat menikmati makan dan minum yang cukup. Kita memiliki tubuh yang sehat dan kuat sehingga kita bisa beraktivitas. Kita memiliki lingkungan yang bersih. Yang lebih utama, kita berbahagia karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kalau di luar Tuhan, kita tidak dapat bersukacita. Dan sukacita kita hanya bersifat sementara, hanya bersifat semu. Sebentar saja akan hilang. Kalau sukacita yang berasal dari Tuhan adalah abadi, kekal. Kita tetap saja merasa sukacita walaupun masalah, tantangan datang dalam kehidupan kita. Kita tetap bersukacita. Sedangkan kata melayani, kita lihat di sini, yaitu berasal dari kata diakonia atau diakonein yang artinya melayani. Dan diakonos adalah pelayan. Kalau dalam bahasa Ibrani dibilang doulos atau budak. Jadi di sini seorang pelayan, dia harus merendahkan dirinya. Dia menanggalkan segala keakuannya, keegoannya, kesombongannya. Dia meletakkan semuanya dan dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan pelayanan di sini atau diakonia seringkali kita bilang ya itu berkaitan dengan sembako atau bantuan yang diberikan secara gratis kepada kita. Arti diakonia di sini sangat luas, mencakup segala bidang. Apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu semuanya dipersembahkan hanya kepada Allah. Itu adalah diakonia. Jadi kita berikan dengan sepenuh hati kita. Jangan dengan sungut-sungut. Kita berikan untuk Tuhan. Kita melakukan sesuatu tanpa beban. Karena melayani adalah anugerah. Dengan kita melayani, kita mengungkapkan kasih dan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga apa yang ada pada kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Pelayanan yang kita berikan, setiap saat kita datang beribadah, kita bersekutu dengan sungguh-sungguh, itu adalah pelayanan. Kita menyanyi, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita memberikan persembahan syukur kita mengucap syukur. Itu semuanya adalah bentuk dari pelayanan.
Dan kita harus lakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Segala apa yang ada pada kita, harta kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang ada pada kita, kita persembahkan hanya kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Jangan kita memberikan tangan kanan, memberi tangan kiri tahu. Kita berikan hanya kepada Tuhan. Jangan kita memberi satu saja, kita tahu semua ayam itu seperti apa, ayam kampung. Kalau dia mau taruh telur satu tuh, dia berteriak sampai semua bisa tahu bahwa dia sedang bertelur. Kita jangan seperti itu. Kita memberikan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, sehingga Tuhan akan membalas kepada kita apa yang kita berikan kepadanya. Sesuai dengan visi dan misi dari GKI di Tanah Papua, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kerajaan Allah saat ini ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam bentuk apa? Kita bisa bebas menikmati kehidupan ini, kita sejahtera, kita sehat, kita mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk mengerjakan sesuatu, kita merasa nyaman, semuanya itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Hal itu dilihat dari aspek jasmani, sedangkan dari aspek rohani, di mana kita setia dan taat kepada Allah, kita membina hubungan yang baik, benar, erat dengan Allah, dengan sesama dan alam semesta. Kita menaati semua perintah dari Allah. Apabila kita lakukan itu, maka buah-buah roh ada dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah sukacita. Sukacita akan ada dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan ini kita lihat bahwa Yesus mengajar sebuah perumpamaan tentang hamba yang berjaga-jaga saat tuannya pergi untuk menghadiri pesta perkawinan di luar kota. Dan hamba itu siap sedia untuk menjaga, dan apabila tuannya kembali, dia harus tetap menyambut tuannya jika kembali. Dan perumpamaan ini adalah suatu cara yang dipakai oleh para guru untuk mengajar pada waktu itu. Kemudian para pendengar akan berusaha memahami atau mengerti siapakah yang dimaksud dalam perumpamaan ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perumpamaan ini kita bisa belajar bahwa Yesus bermaksud menyampaikan pesan kepada para murid. Yesus mengecam mereka yang sudah tahu akan kehendak Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Yesus mengecam mereka. Dan kepada kita dipercayakan sesuatu selama kita hidup. Apa yang kita miliki, harta, kekayaan, talenta, karunia, apa yang ada pada kita, itu merupakan pemberian Tuhan. Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk menjalankan kehidupan ini. Kita memiliki tanggung jawab yang berbeda. Ada yang diberikan banyak talenta, ada yang cuma 1, 2, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa berdoa, ada yang bisa bermain musik, dan banyak talenta yang diberikan kepada kita. Talenta itu hendaknya kita gunakan dengan baik. Kalau kita tidak gunakan, Tuhan akan mengambil kembali dari kita, dan Tuhan akan memberikan kepada orang yang melaksanakan atau menggunakan talentanya dengan baik. Dari pembacaan kita ini ada beberapa hal yang hendak kita lihat secara bersama-sama.
Hal yang pertama, kita lihat bahwa kita hendak senantiasa bersiap diri. Dalam ayatnya yang ke-35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Itu menandakan bahwa kita hendaknya tetap bersiap diri dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus tetap setia melaksanakan kehendaknya. Kita lihat prajurit yang berjaga, dia tidak lengah sedikit pun. Dia tetap berjaga sampai dengan tugasnya selesai. Begitu juga dengan kita. Kita diberikan tugas oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita hendaknya tetap berada dekat dengan Tuhan. Kita hendaknya tetap merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani bukan hanya di mimbar saja. Kita melayani dengan apa yang ada pada kita. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Pada bagian yang kedua, kita melihat bahwa siapa yang selalu bersiap diri, taat dan setia, dia akan diberkati. Jadi kita, apabila kita yang tetap sedia, kita yang tetap bersiap diri, kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan diberkati. Kalau kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hukuman yang akan kita dapat. Ibarat kita lihat dua sisi uang logam. Di satu sisi adalah berkat, di satu sisi adalah hukuman. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau pilih berkat, berarti kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita memilih satu sisi yaitu hukuman, maka kita berbalik arah. Kita tidak melaksanakan perintah Tuhan. Bagian yang ketiga, kita lihat bahwa apabila kita melaksanakan tugas dengan baik, maka kepercayaan kepada kita akan ditambahkan. Sama seperti kita kerja di kantor atau di mana saja. Apabila kita kerja dengan baik, maka kita akan naik jabatan, kita akan dipromosikan karena kita bekerja dengan baik. Begitu juga dalam kehidupan ini. Apabila kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tetap setia melayani dengan penuh sukacita, maka kita akan diberkati. Hal itu terbukti dalam firman Tuhan menyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tidak mencari Tuhan, kita tidak bersekutu, tapi kita tetap melaksanakan pekerjaan kita, kita lupakan Tuhan, Tuhan juga akan lupakan kita. Jabatan kita sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Tuhan. Kalau kita setia, Tuhan akan tetap mengangkat kita menjadi kepala. Asalkan kita tetap setia kepadanya. Hidup ini hanya sekali. Kita lihat ada lagu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Tuhan hanya memberikan kesempatan satu kali kepada kita. Kita jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau kita sia-siakan, pada saat kita hendak berbalik, terlambat bagi kita. Kalau Tuhan memberikan umur yang panjang kepada kita, kita bisa bertobat dan berbalik. Kalau Tuhan mengambil kita di tengah jalan, kita belum melakukan apa-apa, maka kita tidak selamat. Jadi hendaknya kita tetap jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian yang keempat, kita lihat bagi kita yang tidak setia, ada suatu peringatan keras yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita sudah berjalan, namun kadang kita lelah, kita berpaling. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk kembali. Kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita tidak kembali, kita tetap menikmati kemewahan dunia ini,
maka kasih karunia Tuhan akan berubah menjadi murka. Maka hukuman yang akan kita dapatkan, berkat Tuhan akan diambil dari kita. Bisa juga umur kita diperpendek oleh Tuhan, karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pada bagian yang kelima, kita lihat bahwa jika sang hamba yang setia dalam tanggung jawab yang kecil, maka dia juga akan diberi kewenangan dan tanggung jawab yang besar. Hal itu juga berlaku bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Selama kita hidup, apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan baik. Kita lihat bagaimana kisah perjalanan Tuhan Yesus pada saat dia melayani. Di sana ada dua tim yang bekerja. Satu tim adalah mereka yang melayani Tuhan, mereka memberitakan kerajaan Allah. Sedangkan satu tim yang terdiri dari perempuan-perempuan, mereka menopang pekerjaan pelayanan. Dan semuanya itu adalah pelayanan. Kita hendaknya melaksanakan semuanya itu. Jika kita tidak terlibat dalam pelayanan, kita menopang dengan apa yang ada pada kita, pikiran kita, harta kita, apa yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hanya menumpang di dunia ini. Hendaknya kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan bagi kita. Yang pertama adalah gereja digambarkan sebagai rumah, dan semua sumber daya yang ada, manusia, alam, dan sebagainya adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, semua talenta, kelebihan yang kita miliki, kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita, sehingga kita melayani Dia sebagai ungkapan syukur kita. Tidak ada yang menjadi milik pribadi. Harta, kekayaan, pikiran, semuanya milik Tuhan. Jadi kita persembahkan semuanya untuk Tuhan dan melayani kerajaan-Nya. Dan kita melayani sesama kita yang membutuhkan, apalagi di tengah situasi saat ini. COVID-19 merajalela, keadaan ekonomi kita mulai menurun, kita saling menopang satu dengan yang lain. Dan apabila kita bekerja dengan jujur, setia, rajin, dengar-dengaran, maka kita akan dapatkan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Kadang-kadang kita bingung, berkat ini dari mana? Anak-anak kita menjadi berhasil karena apa? Ada batas di mana saat kita sudah tidak mampu, kita serahkan kepada Tuhan. Itu menjadi batas Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita, asalkan kita tetap menjalankan kehendak-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita tidak menjalankan itu dalam kehidupan kita, maka kasih karunia akan berubah menjadi murka bagi kita. Apabila kita jatuh, Allah Dia menegur dan menegur kita. Apabila kita mendengarkan suaranya, kita kembali, kita akan selamat. Kalau kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak kita, maka hukuman yang akan kita dapat kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau selamat, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita mau murka dari Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Di akhir daripada khotbah ini ada sebuah ilustrasi bagi kita. Ada seorang pemuda, dia sekolah di salah satu perguruan tinggi.
Pemuda itu punya bakat yang sangat banyak. Satu kali pendetanya datang dan menawarkan kepada pemuda itu, "Kamu sangat pintar dalam memainkan musik. Bisakah kamu mengiringi puji-pujian sehingga anak-anak muda ini bisa mengisi pujian di gereja?" Anak muda ini menjawab, "Aduh Pak Pendeta, saya tidak bisa. Saya sibuk sekali. Kuliah saya sangat padat." Akhirnya dia tetap kuliah. Setelah dia tamat, pendetanya datang dan bertanya lagi, "Anak muda, kamu sangat berbakat. Apakah kamu bersedia untuk menjadi ketua pemuda?" Anak muda ini bilang, "Aduh Pak Pendeta, saya tidak bisa, saya sibuk sekali dengan pekerjaan saya. Tidak ada waktu untuk itu." Dan lewat lagi beberapa waktu, anak muda ini dia sudah berkeluarga. Dan pendeta datang bertanya lagi, "Anak muda, apakah engkau bersedia untuk menjadi majelis jemaat?" Anak muda itu menjawab, "Aduh Pak Pendeta, saya tidak bisa. Pekerjaan di kantor sangat banyak, tidak ada waktu untuk itu." Lewat beberapa tahun, anak muda ini sakit dan dibawa ke rumah sakit, kemudian divonis oleh dokter menderita kanker stadium akhir. Anak muda ini kecewa, putus asa. Dia mulai ingat Tuhan. Satu hari pendetanya datang mengunjungi dia. Anak muda ini bilang, "Aduh Pak Pendeta, saya sudah salah, saya sudah jauh dari Tuhan. Pak Pendeta, kalau kau berdoa saya sembuh, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh." Pak Pendeta ini dia tidak menjawab. Dia berdoa dengan anak muda ini, kemudian dia memberikan setangkai mawar yang telah layu. Dia berikan kepada anak muda ini, taruh di atas mejanya, dan Pak Pendeta ini keluar. Pada saat berjalan keluar, anak muda ini memanggil, "Pak Pendeta." Pak Pendeta tanya, "Bagaimana?" Anak muda ini bertanya, "Kenapa Bapak Pendeta tidak memberikan kepada saya bunga yang segar, namun Pak Pendeta memberikan bunga yang telah layu?" Dan Pak Pendeta kembali berdiri di samping anak muda itu, memegang tangannya, dan dia berkata, "Anak muda, Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang sudah tidak kuat, yang sudah tidak bisa apa-apa. Tuhan mau orang yang masih muda, yang masih kuat, yang masih semangat untuk pekerjaan Tuhan." Anak muda ini bilang, "Pak Pendeta, berdoa saya sembuh, saya akan melayani." Pak Pendeta bilang, "Sudah terlambat. Tidak ada waktu lagi bagimu untuk melayani Tuhan." Akhirnya apa yang terjadi? Anak muda ini meninggal dunia. Dan hal ini hendak menjadi pelajaran bagi kita. Semasa kita hidup di dalam dunia ini, apapun yang ditawarkan kepada kita, apapun yang disampaikan kepada kita untuk melayani Tuhan, dengan apa yang ada pada kita, dengan pikiran, perkataan, perbuatan kita tidak lakukan. Penawaran untuk menjadi badan pelayan unsur maupun majelis jemaat kita tolak. Itu sama saja kita menolak Tuhan. Jadi selama kesempatan masih ada, kesempatan dari Tuhan hanya sekali. Mari kita gunakan talenta yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, atau dimanapun kita berada. Pilihan kembali ada di tangan kita masing-masing. Kita mau memilih berkat atau hukuman dari Tuhan. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama persekutuan diberikan kesempatan kepada trio Rama
untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau begitu baik sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi pegangan, dapat menjadi pedoman bagi kami dalam memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di saat ini kami mendoakan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Yahim. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, urusan majelis pendamping, unsur maupun WIK. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dan hamba-hambamu para penetua Syamas dalam tugas dan pelayanan ini. Engkau beri hikmat dan kesanggupan kepada mereka sehingga mereka tetap setia dalam melayani Tuhan di tengah situasi saat ini. Engkau senantiasa sertai mereka, Engkau senantiasa kawal mereka sehingga mereka tetap setia melayani Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan segala jeripaya mereka tidak sia-sia. Kami juga mendoakan seluruh pelayanan yang akan berlangsung di tengah-tengah jemaat ini dalam memasuki minggu kerja yang baru. Kiranya Tuhan Engkau kawal, Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka sehingga pelayanan ini boleh berlangsung semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mendoakan badan pelayan unsur-unsur jemaat. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan. Engkau beri hikmat kesanggupan kepada mereka sehingga mereka tetap setia dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati hamba-hambamu. Engkau membuka tingkap langit, curahkan berkat dalam kehidupan hari lepas hari sehingga mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mendoakan seluruh program dan kegiatan yang akan berlangsung dalam minggu kerja yang baru. Kiranya Tuhan Engkau kawal sehingga semuanya boleh berjalan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di saat ini kami juga mendoakan seluruh umat-Mu. Kami mendoakan anak-anak yang dalam kandungan, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kiranya Tuhan Engkau kawal mereka, Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka dalam tumbuh kembangnya sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak dalam bangku pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, beri hikmat pengetahuan sehingga mereka boleh menempuh pendidikan sehingga di kemudian hari dapat menjadi anak-anak yang berguna. Kami juga mendoakan pemuda-pemudi yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan Engkau memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka sehingga mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan kami semua dengan berbagai aktivitas pekerjaan kami, baik kami sebagai ASN, TNI, Polri, swasta, kami serahkan semuanya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, segala usaha kami, toko, kios, pondok-pondok jualan, dan juga usaha kami lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau membuka lumbung-lumbung-Mu sehingga berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di Jemaat GKI Yahim. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di saat ini juga kami mendoakan para lansia, janda, duda di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, juga anak-anak yatim piatu. Tuhan Engkau menjadi sahabat, Engkau menjadi teman sejati bagi mereka sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan.
Kami mendoakan seluruh pergumulan dari jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau kawal, Engkau senantiasa memberkati mereka. Kami juga mendoakan seluruh umat-Mu di tengah-tengah jemaat ini yang tidak sempat beribadah. Tuhan, jika mereka sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan kepada mereka. Bila mereka lemah iman, Tuhan kuatkan. Bagi yang malas, Tuhan Engkau berikan roh kerajinan kepada mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh pimpinan kami mulai dari pusat sampai ke kampung-kampung. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pimpinan kami, baik pemerintah, adat dan gereja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, tanpa ada konflik, tanpa ada perselisihan, sehingga pembangunan di jemaat dan kampung ini boleh berjalan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di saat ini kami juga mendoakan kehidupan warga jemaat ini ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau kawal, berjalan bersama-sama dengan mereka, Engkau tuntun mereka sehingga mereka semua selamat. Engkau jauhkan segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona yang melanda, sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ini syukur kami. Masih banyak yang hendak kami minta, namun sebelum keluar dari bibir mulut kami, Engkau mengetahui semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kita siapkan nyanyian rohani 123. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan kedua dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Hai bertepuk tangan dan tari. Yang
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Onomi, Reimai. Onomi, Reimai. Baiklah, ibadah di hari Minggu kita sudah selesai mengikutinya. Untuk itu biarlah ibadah kita yang kita lakukan menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Atas nama PMJ, Penatua Syamas, dan seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman di pagi hari ini, Ibu Pendeta C. Kreuta SSI. Ibu Pendeta adalah dosen di Stakpen Burere. Pada Ibu Pendeta kami ucapkan terima kasih. Dan ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada vokal grup Roma, Trio Roma yang sudah mengisi puji-pujian dalam ibadah di hari Minggu ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan ucapan terima kasih yang ketiga kepada pemain orgen bersama dengan tim multimedia. Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan masuk dalam pemberitahuan, namun sebelumnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Penatua Frankie Pangkali sebagai Wakil Majelis Jemaat untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Waktu diberikan. Bapak Ibu Onomi, Reimai, iya. Iya, yang minta waktu bukan wakil ketua, tapi saya selaku ketua panitia penjaringan dan pemilihan majelis jemaat periode 2022 dan 2026. Bapak Ibu, saya mau sampaikan beberapa hal mengenai penjaringan dan pemilihan majelis. Hari Jumat kami sudah menyebarkan belangko ke week 1 dan week 2. Week 1 kami sudah menyebarkan sekitar 50 kertas suara. Week 2 51 dan week 3 kemarin pulang dari kantor saya langsung bagi-bagi. Saya hanya bagi 27. Jadi Bapak Ibu yang belum dapat mungkin akan kami bagikan. Kalau ada di sini yang belum dapat,
Saya pikir alangkah baiknya Bapak Ibu bisa mengambil belangko di gereja. Jadi masih ada belangko di kami. Mungkin saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Kami panitia di belangko ini, di sini ada 10. Ada 10 calon yang menurut Bapak Ibu layak untuk dicalonkan. Jadi isi saja nama semua. Kemudian yang ada nama-nama di bawah, saya sebagai ketua, Bapak Sekretaris Penatua Paul sebagai sekretaris, kemudian Bapak Alfred Deda wakil sekretaris, Pak Ishak Pakondo, Ibu Regina, Helena Ujabi, yang ada namanya di belangko. Kami tidak dipilih lagi ya, jangan sampai nanti tulis nama-nama kami sudah yang akan purna tugas. Jadi selain nama-nama yang ada di bawah sini, itu bisa dipilih lagi kembali. Itu artinya mereka masih 1 periode, bisa dipilih untuk 1 periode terakhir. Jadi belangko yang sudah kami bagi, kami harap supaya Bapak Ibu bisa mengembalikan. Bisa dikembalikan saat ibadah nanti hari Selasa. Kemudian yang week 1 dan week 2 yang sudah bawa hari ini, kami harap bisa ditinggalkan atau dikembalikan kepada kami, karena kami akan merekap. Jadi yang belum menerima sebentar akan kami bagi. Kami harap sekali supaya belangko itu bisa kembali lagi. Kalau tidak kembali di dalam momen ibadah, maka kami akan jalan dari rumah ke rumah untuk mengambil kembali. Dan kami akan rekap. Kami usahakan supaya proses penjaringan ini terjadi pada 2 bulan ini saja, Agustus dan September. Bulan Oktober itu tidak ada kegiatan karena bertepatan dengan PON, jadi fokus jemaat pasti akan tertuju ke PON semua, sehingga kegiatan gereja seperti penjaringan mungkin nanti menjadi kurang perhatian. Jadi kami fokus untuk di bulan September. Oktober adalah bulan tenang. Kita tunggu sampai November. Jadi September akhir kami sudah mendapat calon-calon yang akan kami bawa ke sidang jemaat untuk dipilih. Di sini kita bisa menulis 10 nama, tapi nanti di sidang jemaat 1 orang 1 nama. Kita akan pilih mulai dari week 1, semua memilih. Jadi ini bukan majelis week, majelis jemaat GKI Yahim. 1 suara 1 orang saat sidang jemaat. Itu seperti hasil rapat seperti itu dan juga sesuai dengan petunjuk dari klasis. Itu khotbah pendeta hari ini luar biasa. Ibu pendeta dia tahu bahwa kita dalam proses penjaringan dan pemilihan, jadi khotbahnya sangat bagus. Saya pikir menjadi berkat untuk Bapak Ibu yang siap-siap untuk menjadi majelis. Khotbah tadi memberkati kita semua. Pulang dan pikir selagi sehat, kuat, karena kalau sudah sakit-sakitan baru mau jadi majelis, ya saya pikir tidak bisa. Tuhan juga memerlukan badan yang sehat, segar untuk melayani Dia. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Kami bagi per kakak ya, mohon maaf saya lupa kasih tahu, per kakak, bukan per orang. Jadi 1 keluarga yang sudah menikah, berkeluarga, mereka cukup 1 belangko. Ya, yang ada bawah hari ini nanti ditinggalkan. Kemudian Bapak Ibu yang belum mendapat jangan pulang dulu, nanti kami akan bagi sebentar. Mungkin begitu. Bisa yang belum mengembalikan di ibadah week bisa, hari Selasa bisa dibawa atau tidak minggu depan. Kita punya waktu 1 minggu. Minggu depan masih ada waktu untuk mengisi, berpikir untuk mengisi nama-nama itu. Kemudian nanti tanggal 29, 30 dan 31 di bulan ini kami akan mengumpulkan belangko itu kembali. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita masih dalam situasi pandemi COVID, jadi Bapak Ibu yang ya terima kasih, saya lihat 1 kursi 2 orang ya. Ya, kita ada pakai live streaming yang nanti dilihat dari orang bahwa kita masih ibadah. Larangan Bupati memang sudah jelas kita tidak ibadah, tapi kita ambil kebijakan untuk 50% dengan mempertegas atau memperketat protokol kesehatan. Mungkin Bapak Ibu saya lihat yang ada sudah cuci tangan di depan, terima kasih. Yang belum, kalau bisa cuci tangan. Walaupun dari rumah sudah bersih, tapi cucilah tangan sebagai bentuk menghargai pemerintah dalam hal ini protokol kesehatannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Anomi, Remai.
Terima kasih kepada Bapak Penatua Prengke Pangkali sebagai Ketua Panitia Penjaringan Majelis yang baru. Biarlah apa yang sudah disampaikan menjadi perhatian kita bersama. Kita akan masuk dalam beberapa pemberitahuan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah-ibadah tetap berjalan sesuai jadwal, baik ibadah week unsur. Untuk itu diharapkan kepada kita semua ketika kita memegang buletin, supaya kita memperhatikan, karena di buletin sudah ada jadwal-jadwal yang ada, dan jadwal triwulan yang sementara berjalan perlu diketahui akan berakhir minggu depan di bulan ini. Untuk itu kami dari majelis menyampaikan kepada seluruh badan pengurus unsur supaya segera menyusun jadwal ibadah yang baru untuk triwulan ke depan. Jadi jadwal yang ada akan berakhir di minggu depan bulan Agustus ini. Untuk itu unsur-unsur segera menyusun jadwal ibadah yang baru. Dan perlu diperhatikan jadwal yang baru disusun sebelum tanggal 14 November. Iya, berakhir sebelum tanggal 14 November karena sesuai keputusan sidang tahun pelayanan akan ditutup di tanggal 14 November. Jadi kepada badan pelayan unsur-unsur untuk perhatikan dalam pembuatan jadwal bahwa batas terakhir tanggal 14 November. Dan pemberitaan yang kedua, panitia penjaringan majelis jemaat sedang melakukan tugas untuk penjaringan majelis baru, dan panitia tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah memegang belangko yang sudah dibagikan, kalau sudah mengisi supaya sebentar kembalikan kepada majelis yang sebagai panitia penjaringan majelis baru. Dan yang belum ambil bisa juga ambil, ketemu dengan panitia yang ada. Dan pemberitahuan yang ketiga, jadwal puji-pujian pada minggu depan kita bisa melihat dalam buletin yang sudah ada, supaya menjadi perhatian, supaya minggu depan yang menjadi jadwal untuk mengisi puji-pujian minggu depan, untuk memperhatikannya supaya ibadah minggu depan ada puji-pujian yang akan dinyanyikan. Dan ada pemberitahuan yang masuk dari BPPAR, diberitahukan kepada badan pengurus unsur-unsur dan week 1, 2, dan 3 bahwa PAR akan memasuki bulan aksi dana 3 bulanan, yaitu September sampai bulan November 2021. Untuk itu PAR memohon dukungan dan partisipasi dari orang tua bahwa PAR akan melaksanakan basar. Jadi PAR akan melakukan aksi basar di minggu pertama bulan September, yaitu tepatnya hari Minggu tanggal 5 September 2021. Jadi PAR akan melakukan aksi pengumpulan dana, akan melaksanakan basar. Untuk itu PAR memohon dukungan dari seluruh anggota jemaat yang ada supaya dapat membantu atau membeli kegiatan yang mereka akan lakukan, yaitu mereka akan melakukan basar. Dan pemberitahuan yang terakhir, jumlah kehadiran kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 22 bulan September 2021, dewasa laki-laki 35 orang, anak laki-laki 4 orang,
perempuan dewasa 57 orang, anak perempuan 6 orang. Jumlah keseluruhan kita yang hadir di dalam ibadah hari Minggu pagi ini berjumlah 102 orang. Untuk itu, atas nama Penatua Syamas mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas perhatiannya, dan Tuhan Yesus sumber segala berkat akan memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Onomi, Reimai,